menghina. Siska, kalau kau mau mati, biar aku sendiri yang mengantarmu. Dasar si manis, kau berani memukulku. Bapak Arya, kenapa Anda datang? Kirana, apa yang kau lakukan? Ibu Kirana tidak ada. Tolong, kamu datang buat apa? Kak Arya, tolongin aku. Kamu datang buat apa? Kok Siska sudah pulang ke Indonesia? Nggak bilang-bilang juga. Kak Arya, aku cuma mau nengok Kak Kirana buat ngobrol. Dia langsung marah. Kamu percaya dia? Orang sepertimu. Apa sih yang gak bisa kamu lakukan? Iya, orang sepertiku. Yang paling kubenci adalah dituduh sembarangan. Bahkan kamu pun. Kirana, kamu gila. Sinting. Arya, jangan lupa surat perjanjian itu. Kamu harus selamanya menuruti aku, Kirana, dan memenuhi setiap permintaanku. Sekarang, datang dan cium aku. Kak Arya, kepalaku pusing. Ayo kita pergi. Aku kasih waktu 5 detik buat mikir. 4. Kak Arya, jangan pergi. Kirana, kamu benar-benar membuatku jijik. Ngapain sih kamu kayak gini? Banyak sekali pria baik di dunia ini. Emang harus dia? Selain Arya, aku tidak mau siapapun. Baiklah. Aku tahu kamu nggak bisa dibujuk. Aku juga tidak tahu dia kasih kamu obat bius apa. Diam aja, tidak ada satu kata pun yang ingin ku dengar. Dengerin atau enggak, terserah. Tunggu. Mengapa Arya sangat memperhatikan Siska? Sudah ku selidiki. Siska dengan keluarga Arya sama sekali tidak ada hubungannya. Itu kamu harus tanya sendiri sama dia. Si manis. Sudah membunuh si Sari, masih kurang, ya? Sekarang datang lagi Kirana. Silakan masuk. Kamu ini. Saya asisten yang dikirim Ibu Kirana. Ibu Kirana bilang, dia bisa menyumbangkan darah, tapi agak nanti. Ini keterlaluan banget. Ini memang keinginan Ibu Kirana. Katanya, anak bapak baru saja diterima di universitas ternama di luar negeri. Tapi, keuangan keluarga tidak terlalu mencukupi. Bapak pikir-pikir baik-baik sendiri deh. Kembali. Kakak bisa pergi dengan tenang. Aku sudah menemukan kambing hitamnya. Kirana, Intecasi, ku kasih tahu, Arya pasti akan aku dapatkan. Jangan harap bisa merebut dia dariku. Bukankah ini Nona Kirana? Kenapa tidak melihat Tuan Muda Arya? Dia pergi ke kota tetangga untuk membicarakan proyek. Kamu tahu apa? Ibu Kirana ini lagi menyembunyikan suaminya. Mana rela dia membawa Tuan Muda Arya untuk cuci mata kita? Sudah menikah 7 tahun masih mesra seperti ini. Hubungan Ibu Kirana dengan Tuan Muda Arya sungguh membuat iri. Cepat lihat. Itu kan Tuan Muda Arya? Kak Kirana, maaf ya,
Hari ini Kak Arya aku pinjam dulu nih. Kak Kirana, kamu begitu besar hati, pasti nggak bakal keberatan, kan? Maaf, aku keberatan. Kirana, kamu. Aku nggak terima. Kirana, kamu. Siapa yang suruh kamu bawa dia ke sini? Nona Siska. Jadi orang ketiga, mengganggu rumah tangga orang, gimana rasanya merayu suami orang? Kak Kirana, kayaknya kamu salah paham. Hubungan aku sama Kak Arya bersih. Kamu, sini. Kamu gila ya? Kenapa? Kasihan sama Siska, ya? Aku nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Terus dia? Dia punya niat apa sama kamu? Orang buta aja bisa tahu. Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh dia. Kalau nggak, kamu bakal menyesal seumur hidup. Kirana, pengen tahu nggak, kenapa Arya bisa begitu baik sama aku? Kamu pasti pernah lihat, Arya selalu pakai cincin yang ada ukiran H, L itu, kan? Masih belum nyadar? Aku kasih clue lagi, deh. Aku punya yang wajahnya persis kayak aku, yaitu kakak kandungku. Namanya Sari. Arya pernah minta tolong kamu selamatin adiknya. Tapi selama 7 tahun ini, pernah nggak sih Arya ngasih tahu sedikit pun info tentang adiknya itu? Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh dia. Jadi, orang yang aku selamatin dulu itu bukan adiknya Arya, tapi kakakmu sendiri, Sari. Tepat di saat kamu maksa Arya buat tanda tanganin surat perjanjian itu, kakakku, karena nggak sempat ditolong, akhirnya meninggal. Siska bilang, Kamu tanya aku tadi, ternyata benar. mengganggu rumah tangga orang, merayu suami orang, rasanya gimana? Mending kamu tanya aja sama diri sendiri, Kirana. Ini nggak mungkin. Aku buktiin ke kamu sekarang. Lihat, Arya mau nyelamatin aku atau nyelamatin kamu. Kirana. Kirana. Arya, maaf. Aku tadinya kira Siska itu orang yang hina dan menghalalkan segala cara. Tapi sekarang aku baru nyadar. Orang yang hina dan menghalalkan segala cara ternyata aku. Aku ternyata hanya demi kepentingan pribadiku, bunuh satu nyawa. Kirana, Istriku. Bukan urusanmu. Nyonya, lucu sekali mendengar itu dari mulutmu. Kenapa? Sudah melirik sebelum bercerai? Oh, aku lupa. Kamu anak haram. Jadi pelakor, keluarga Y. Begitukah gayanya? Kau. Sialan. Hampir saja aku berhasil. Masalah Sari, sudah ku dengar dari Siska. Lalu? Maaf. Aku akan berusaha menebusnya. Sari. Arya, asal kau tanda tangani surat perjanjian ini. Aku setuju untuk menolongnya. Asalkan kamu tanda tangani surat perjanjian ini, aku akan setuju untuk menolongnya. Bagaimana?
Di seluruh kota Megantara, hanya aku dan dia yang memiliki golongan darah langka yang sama. Selain aku, kamu tidak akan menemukan orang kedua yang bisa menyelamatkannya. Kirana, kamu terlalu licik. Kalau hatimu tak bisa kudapat, setidaknya aku bisa memiliki dirimu. Waktumu tinggal 5 menit untuk memutuskan. Mengganti rugi? Nyawa seseorang. Dengan apa kau akan mengganti ruginya? Bagaimana kau akan mengganti ruginya? Aku tak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kecuali kau mati. Arya, sampai segitunya kau membenciku? Setiap detik, setiap menit di sampingmu, aku ingin sekali membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena kau telah menunda waktu terbaik untuk menyelamatkan Sari, kau yang menyebabkan kematian Sari. Dan masih menggunakan cara yang begitu hina. Untuk menghinaku. Aku tidak sengaja. Kalau saja aku tahu, aku hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Kau tahu mengapa aku menyetujui untuk bertemu denganmu 3 kali sebulan? Karena di waktu-waktu itu, aku bisa menghinamu sesukaku. Pergi dan matilah. Kirana. Kirana. Arya, aku tahu, penjelasan yang datang terlambat itu tak ada artinya. Tapi tolong dengarkan satu kalimat dariku, kalau saja aku tahu Sari akan mati karena sikapku yang egois itu, aku pasti tidak akan memilih untuk mengancammu saat itu. Apapun alasannya, cintaku seharusnya tidak lebih berharga daripada nyawanya. Jadi, surat perjanjian ini ku kembalikan padamu. Bersama dengan kebebasanmu, semuanya ku kembalikan. Mulai hari ini, kita sudah selesai. Kamu jadi berani ya? Aduh, Tuan Muda Arya, waktunya sudah larut begini masih semangat banget. Nggak takut dimarahin istrimu? Gay. Ah, sudah cerai. Cerai? Beneran nih? Langit runtuh pun? Kirana itu nggak mungkin mau cerai sama kamu? Jangan-jangan kamu bohong. Pokoknya, surat cerai sudah kutandatangani. Mulai sekarang, aku dan wanita itu sudah nggak ada hubungannya lagi. Ayo, ayo, ayo. Pesan lagu dong. Aduh, jangan cuma duduk diam. Ayo, 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 ayo. Ayo kita bersulang bersama. Banyak omong. Ayo, ayo, ayo. Arya sangat bersuka cita setelah lepas dari Kirana. Lalu, bagaimana dengan Kirana setelah kehilangan Arya? Kak Arya. Apa yang terjadi? Kak Arya kenapa minum sebanyak ini? Kembali lajang senang dong. Lajang Kak Arya dan Kirana sudah bercerai. Kak Arya.
Pergi. Aduh. Kak Arya, Siska. Kakak mau menasihatimu. Bahkan jika dia dan Kirana bercerai, kamu juga tidak punya kesempatan lagi. kalau tidak dicoba, mana bisa tahu? Kenapa kamu minum sebanyak ini? Aku akan menghangatkan segelas susu untukmu, untuk menenangkan perutmu. Kirana, bisakah kamu? Benar-benar gila. Kenapa aku teringat wanita itu? Arya, kenapa denganmu? Bukannya kamu ingin dia menghilang? Kenapa kamu? Dengan alasan apa dia bisa bilang cerai ya cerai? Aku bukan bonekanya. Halo, Arya Siska dalam masalah. Kamu cepat datang. baik aku sekarang datang. Kak Arya tenang saja, aku baik-baik saja. Dimas, kamu tunggu di luar dulu. Apa aku terlalu memanjakannya? Kak Arya, maksudmu apa? Waktu itu kamu sengaja menjebak Kirana sampai jatuh ke air. Sebenarnya kamu mau apa? Masa kamu benar-benar tidak tahu alasannya? Kak Arya, aku dan kakak Sari memiliki wajah yang sama, kamu bisa menganggapku sebagai dirinya. Aku hanya ingin terus berada di sampingmu. Tapi kamu bukan dia. Dan tidak mungkin menjadi dia. Kalau Kirana itu bukan apa-apa. Dengan hak apa dia bisa bersamamu selama 7 tahun? Jangan lupa, kakakku, cinta pertamamu dibunuh olehnya. Kamu berpihak padanya? Lalu apa bedanya kamu dengan pembunuh kakakku? Kak Arya, semua gara-gara perempuan ini, Kirana, kakakku jadi tewas. Kalau saja dia datang lebih cepat, kakakku pasti tidak akan mati. Kenapa dia tidak datang lebih cepat? Kenapa? Siska, aku berjanji pada kakakmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Orang berikutnya yang harus disingkirkan adalah Kirana. Kalau begitu, kamu sama saja dengan orang yang membunuh kakakku, pembunuhnya. Minggir dulu. Tadi itu siapa? Kirana. Katanya setelah Bapak Arya bercerai setiap malam berpesta sangat senang. Kenapa sekarang baru ingat peduli sama mantan istrimu? Itu lebih baik darimu. Aku dan Kirana belum bercerai sudah kamu incar. Kamu tidak punya hak dan tidak pantas peduli pada Kirana. Aku cuma ingin tahu apakah dia sudah mati. Kalau sudah mati lebih cocok buatku. Kalian berdua tidak malu? Ini rumah sakit, ngapain sih? Lepas. Yunhan, sekarang kamu boleh ngejar Kirana. Mainin sisaanku. Bagaimana mungkin Kirana jatuh cinta pada orang sepertimu? Dan demi orang sepertimu. Orang sepertiku kenapa? Jangan lupa dulu, Kirana yang memohon untuk bersamaku. Semua yang terjadi hari ini adalah salahnya sendiri. Arya, dasar si manis. Jangan menyesal. Lebih baik kamu sama Kirana tidak ada sedikit pun rasa suka. Kalau tidak, aku tunggu lihat kamu jadi bahan tertawaan. Tunggu dulu. Kirana kenapa?
Mau tahu? Cari tahu sendiri. Dasar sok-sokan. Kamu bilang Kirana kenapa sih? Wanita itu ada hubungan apa denganku? Nggak coba lihat. Media sosialnya sudah sebulan nggak update. Dulu dia rutin banget setiap hari share keseharian kalian. Bukannya Ye Yunhan lagi ngejar dia? Mungkin lagi bersenang-senang di mana gitu. Tapi akhir-akhir ini aku terus menyelidikinya. Nggak ada kabar sama sekali. Rapat dagang kali ini dia juga nggak datang. Dulu meskipun kalian bertengkar, dia nggak mungkin sampai nggak urus grup Jiang loh. Kamu bilang jangan-jangan dia beneran kenapa-napa? Kenapa masa dia bisa mati? Mungkin cuma sedang ngambek aja. Sudah reda amarahnya dia akan kembali. Tapi menurutku sih, Aduh, ini kan Bapak Arya. Selamat ya, Bapak Arya kembali jadi bujangan. Menurutku cewek bermarga Jiang ini sampai jatuh seperti sekarang ya memang pantas. Maksudnya? Waktu negosiasi bisnis sama aku tahu dia alergi alkohol. Lalu aku bilang ke dia, kalau 2 botol arak ini kamu minum. Dealnya jadi. Dia langsung 2 botol itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Minum ini. Aku akan kerja sama denganmu. Jangan bercanda, Pak. Aku tidak suka bercanda. Ini. Minggir. Hati-hati di jalan, Pak. Arya orang tadi posisinya cukup tinggi loh. Kamu demi membela Kirana sampai berani menyinggung dia. Siapa bilang aku mau membelanya? Aku cuma gak suka orang yang suka menindas dengan kekuasaan. Basa-basi aja kamu. Kalian? Kemas semua barang milik Kirana, kirim semua ke apartemenku. Baik. Jeruk, tolong jaga grup Jiang untukku, jaga juga dirimu sendiri. Dan Jangan salahkan Arya. dasar bodoh. Kenapa kamu sebodoh ini sih? Arya, Apa sih? proposal proyek yang kamu berikan ke Kirana, ditolaknya. Ada yang aneh. Sungguh aneh. Apa yang aneh dari ini? Jangan berprasangka buruk. Menurutmu, Kirana benar-benar sedang dalam masalah? Coba pikir. Dulu, meski dia bertengkar denganmu, dia tidak akan melakukan hal yang merugikan grup Kirana. Tapi aku dapat kabar. Sekarang grup Kirana diambil alih oleh Tang Cheng. Menurutmu, jangan-jangan Mau apa lagi? Kamu tidak ada kerjaan? aku kan khawatir padanya. Perempuan yang tidak takut apapun itu. Masalah apa yang bisa dia alami? Bagaimana kalau, Kak Arya? Aku duluan. Aku sengaja masak makan siang untuk minta maaf. Sudah pulang? Aku buatkan masakan favoritmu, Buddha melompat tembok. Tenang, aku tahu kamu alergi seafood. Aku pakai bahan baru, coba dulu. Masakanmu? Kapan aku pernah mencicipinya? Aduh, coba dulu dong. Kali ini benar-benar beda. Cicipi sedikit saja. Tidak mau. Dengar kata-kataku, cicipi sedikit. Cepat. Enak? Sepertinya lumayan. Kirana, kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang sia-sia ini. Maafkan aku atas ketidakdewasaanku sebelumnya. Boleh? Jangan lupa apa yang dia lakukan pada Sari. Arya, singkirkan perasaanmu yang tidak seharusnya terhadap Kirana. Kak Arya, kamu tidak mau coba? Aku alergi seafood.
Arya, apa yang harus kulakukan agar kamu mencintaiku? Ada apa lagi? Kenapa aku tidak ada catatan khusus? Kenapa aku harus memberi kamu catatan khusus? Kamu tidak hanya punya catatan khusus tapi juga nada khusus. Aku juga mau. Membosankan. Aku sudah setel nada khusus untuk kamu. Aku akan lebih baik lagi ke kamu. Gila. Kamu bisa mulai menyukai aku perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Masih banyak waktu di depan kita. Arya, ada masalah. Ada masalah apa? Lihat aku menemukan Ye Yun Han dan Tang Cheng sering ke sebuah pemakaman. Aku ikuti mereka sampai ke sana. Aku melihat. Melihat apa? Melihat nisan Kirana. Kamu pikir Kirana benar-benar mati? Dia orang apa? Aku masih belum tahu. Bagaimana dia bisa mati? Entah apa trik kecil yang dia mainkan, aku sudah bosan. Tekan Jiangxi sampai runtuh, paksa Kirana muncul. Dia mau main, kan? Aku akan main dengan dia. Direktur Tang Proyek dan Aliran Dana, kita sudah dipotong semua oleh Lucy. Jika Lucy tidak berhenti, kita tidak bisa bertahan sampai hari ini. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah aku pagi ini baru mengalokasikan 20 juta? Lucy tambah lawan naikkan leverage. Dana sedikit kita di pasar internasional tidak cukup untuk dibakar. Lucy sudah menyampaikan pesan. Kecuali melihat Ibu Kirana, kalau tidak, mereka tidak akan berhenti. Dia gila. Benar-benar Arya. Siapa bisa tahan cara keras seperti ini? Kamu bilang ke dia, dia mau lihat Kirana kan? Suruh dia datang ke aku. Baik. Bagaimana, Kirana, hal terakhir yang kamu tinggalkan? Aku juga tidak bisa menjaga untuk kamu. Ini bukan tempat kamu dan Kirana menikah? Arya, kamu mau mencari Kirana, kan? Dia di sini. Arya, bukannya kamu mencari Kirana? Dia di sini. Tang Cheng, ini. Jangan bercanda seperti ini. Bapak Arya. Di tengah malam yang sunyi, apa kamu tidak pernah bermimpi Kirana datang mencarimu? Dia sudah meninggal? Seperti yang kamu harapkan, dia sudah tiada. Apakah Bapak Arya puas dengan hasil ini? Lagi-lagi pemakaman. Lagi-lagi foto almarhum. Lalu? Permainan membosankan seperti ini, sudah cukup kulihat. Dia di mana? Suruh dia keluar. Kalau tidak, aku akan membuat perusahaan Jiang bangkrut. Kamu bilang foto almarhum itu palsu. Lalu surat kematian ini? Juga palsu? Sebelum bertemu langsung aku tidak akan percaya apapun. Hari ini aku harus melihatnya hidup atau melihat jenazahnya. Karena kamu tidak percaya apapun. Coba lihat ini. Tidak mungkin. Cincin ini adalah barang terakhir Kirana sebelum meninggal. Bagaimanapun juga, cincin kawin harusnya kamu yang mengenakannya padaku.
Sayang kamu dikenakan oleh Arya sendiri, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Ah, Ada apa? hari ini bolehkah aku tidur denganmu? Aku agak takut. Takut apa? Hantu. Lain kali cari alasan yang lebih baik. Sudah menikah tapi tidak menjalankan kewajiban suami istri. Kamu ingin aku menjalankannya? Tiga kali sebulan. Lewat waktu, tidak ditunggu. Seberapa berharganya cincin ini bagi Kirana? Kamu lebih tahu daripadaku. Mana mungkin Kirana mati? Tidak mungkin. Kirana, kamu di mana? Jangan main-main, keluarlah Kirana. 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 Kak Arya. Aku dengar Kirana meninggal. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa bebas dari cengkeraman wanita itu. Tidak mungkin. Kirana tidak mungkin mati. Sekarang aku sudah menghancurkan bisnis keluarga Kirana. Dengan sifatnya, dia pasti tidak akan membiarkanku. Dia pasti akan muncul. Benar, kan? Kak Arya, kenapa kamu? Kirana sudah mati. Masa kamu tidak senang? Wanita itu sudah menyiksamu selama 7 tahun, membuatmu menanggung malu. Sekarang kamu sudah bebas. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Aku akan mencarinya sekarang. Kak Arya, kamu tidak mungkin jatuh cinta pada Kirana. Benar, kan? Mana mungkin aku jatuh cinta pada Kirana? Wanita seperti dia. Aku cuma tidak suka dibohongi. Apalagi olehnya. Tapi kalau aku membencinya, kenapa sekarang hatiku sakit sekali? Tadi saat melihat foto duka Kirana, aku sebenarnya. Kenapa? Kak Arya. Sekarang Kirana sudah tiada. Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Kak Arya. Sekarang Kirana sudah meninggal. Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Kak Arya, terimalah aku ya. Aku pasti akan lebih baik dari Kirana. Lebih mencintaimu daripada kakak kandungku sendiri. Aku berjanji pada kakakmu, Sari, untuk menjagamu. Mulai sekarang, nasibmu terserah kamu sendiri. Nona Siska, seperti yang Anda perintahkan, kami telah memata-matai Bapak Arya, tak sengaja mendapatkan sesuatu yang lain. Anda harus melihat ini.
Arya, kenapa kamu minum sebanyak ini? Ada apa? Selama bertahun-tahun ini, aku tak henti-hentinya melampiaskan kebencianku pada Kirana. Dia seperti orang bodoh, menerima semuanya. Cincin ini, dia pernah bilang, Kau kan Arya, yang memasangkannya sendiri untukku. aku yang memakainya untuknya, dia takkan pernah melepasnya. Arya, jangan lupa. Dia adalah orang yang memaksamu selama 7 tahun hanya dengan selembar surat perjanjian. Dia adalah orang yang paling kau benci. Sadarlah. Tapi aku menyesal. Kirana sudah tiada. Kita harus melangkah ke depan. Dimas, Katakan, kalau saja aku tidak mengatakan hal-hal itu padanya, apakah dia tidak akan mati? Dimas, aku ingin mengunjungi makamnya besok. Temani aku. Boleh? Baik. Silakan masuk. Silakan masuk. Kak, Arya sudah saya urus. Hanya saja, dia masih membencimu. Perusahaan Kirana sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. sudah tidak penting lagi. Biarkan saja. Kirana, aku tahu membicarakan ini sekarang tidak tepat. Tapi izinkan aku untuk berani sekali ini. Sebenarnya aku juga. Kak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Bagiku, kau adalah orang yang sangat penting, tapi perasaan ini bukanlah cinta. Berita tentang kematian palsuku ini tolong jaga rahasianya untukku. Besok, setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir, aku akan pergi. Mengerti. Kamu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Kirana, apa kamu masih tidak bisa melupakan Arya? Arya, jangan kita bertemu lagi seumur hidup. Cincin pernikahan, bagaimanapun juga, harus kau yang mengenakannya padaku, kan? Arya, Arya. Setelah hari ini berlalu, kita jangan bertemu lagi seumur hidup. Bukankah ini yang paling dia benci? Kenapa Arya bisa datang ke sini? Taman Mawar, bukankah ini tempat yang paling dia benci? Lagi-lagi pemakaman. Lagi-lagi foto almarhum. Lagi-lagi surat kematian. Kirana. Cara-caramu. Terus bermunculan ya.
Kamu pikir dengan begini, aku akan mencintaimu? Mimpi. Bahkan jika aku mati sekalipun, di hatimu aku tetap seenak ini. Lihat, Kamu tidak ada kerjaan? hanya saat di dalam lukisan. Kamu baru akan memandangku seperti ini. Cantik tidak? Jelek banget. Arya, aku akan menunggu sampai kau mencintaiku. Asalkan yang di sampingmu adalah aku. Berapa lama pun tidak apa-apa. Orangnya sudah mati. Untuk apa menyimpan sampah ini? Rupanya kau benar-benar membenciku, kematianku. Di hatimu, bahkan tidak menimbulkan sedikit pun riak. Kirana, kau menang. Kirana, aku menyesal. Mari kita mulai lagi. Ah, Mengapa kau tidak pernah melihatku? Dua orang yang sudah mati kau ingat terus. Aku yang masih hidup segar bugar, kau malah mengabaikan. Mengapa? Nona Siska. Singkirkan Kirana. Uang bukan masalah, cepat. Baik. Sudah 3 hari, telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Arya, meskipun kau setiap hari mengurung diri di Taman Mawar ini, Kirana tidak mungkin hidup kembali. Kau bahkan tidak mau mengurus grup lu lagi, ya? Ah, Benar. Ye Yunhan tahu di mana dia meninggal. Ye Yunhan, barang peninggalan Kirana, aku harus mendapatkannya. Barang peninggalannya. Pelan-pelan. Kau tahu di mana barang peninggalan Kirana, kan? Katakan padaku. Kau pantas, sudah 7 tahun, siapa yang tidak tahu Kirana mencintaimu sampai mati-matian? Saat dia masih hidup, kau tidak menghargainya, sekarang dia sudah tiada, kau datang berpura-pura setia. Arya, kau tidak pantas mendapatkan cinta Kirana, tidak pantas mendapatkan barang yang dia tinggalkan. hutangmu pada Kirana, Akan kukembalikan untuknya. Bukannya kau ingin barang peninggalan Kirana? Ayo, berlutut di depan semua karyawan. Dan, mintalah padaku. Tidak mau berlutut? Pergi. Aku tidak mau bersujud. Pergi. Ye Yunhan. Aku mohon padamu. Barang-barang peninggalan Kirana. Berikan padaku. Kamu benar-benar untuk Kirana? Sanggup melakukan ini? Sudahlah. Ini adalah saat Kirana bunuh diri. Kunci villa. Barang yang kamu inginkan. Semua ada di dalamnya. Kamu dengarkan aku baik-baik.
Aku tidak sedang menyerah. Aku ingin membuat hidup kamu selanjutnya. Hidup dalam rasa bersalah terhadap Kirana. Kirana, aku datang mencari kamu. Aku datang membawa kamu pulang. Baik, Arya, kamu cepat lihat. tidak. Kirana masih hidup. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Kirana. Kirana. Arya. Apa yang kamu lakukan? Arya sudah pergi ke villa, dia masih tidak mau melepaskan kamu. Sudah tidak penting. Aku tidak mencintai atau membenci dia. Menderita selama 7 tahun, sudah saatnya hidup untuk diri sendiri. Kalau begitu kita sekarang pergi dari sini. Hati-hati. Hati-hati. Suka sekali pura-pura mati ya. Kalau begitu, aku akan menuruti keinginanmu, Arya. Akhirnya kau milikku sendiri. Arya, cepat ke rumah sakit, Kirana tidak mati. Dia dan Ye Yun Han mengalami kecelakaan mobil. Sedang dirawat intensif di rumah sakit. Bagus sekali, Kirana. Kamu masih hidup. Kali ini, biar aku yang mencintaimu. Kirana, kamu sudah bangun. Siapa kamu? Aku kenal kamu? Dimas. Kakak kelas Y di mana? Akhirnya, kakak kelas yang melindungiku. Dia baik-baik saja? Kakak kelas Y mengalami luka ringan? Tidak apa-apa. Kirana, sekarang kamu merasa bagaimana? Orang ini siapa? Gila ya? Kamu tidak kenal dia? Kirana, aku Arya. Dulu kamu memaksaku menikahimu bahkan mengejarku selama 7 tahun. Semua ini kamu lupa? Jangan merasa karena kamu tampan lalu bicara sembarangan di sini.
Aku, Kirana, mengejar kamu 7 tahun. Bahkan memaksamu menikah? Jangan bercanda. Bukan, Kirana. Kirana, kamu baru saja selesai operasi, istirahat dulu. Mengalami trauma, memang bisa menyebabkan amnesia. Tapi bagaimana bisa hanya lupa Arya seorang? Ini adalah amnesia selektif setelah cedera otak. Pasien akan secara aktif melupakan ingatan yang menyakitkan seiring waktu, mungkin kondisinya bisa membaik. Tapi juga mungkin tidak ingat apa-apa seumur hidup. Keluarga pasien harus siap mental. Terima kasih, dokter. Jangan khawatir. Orangnya ditemukan, itu hal baik, ingatannya perlahan pulih saja. Dimas. Hmm. Apa aku sebelumnya benar-benar seburuk itu? Atau apa yang kubawakan untuknya hanya penderitaan? Dimas Ham, tolong bantu aku. Selidiki kecelakaan ini. Aku rasa pasti ada yang tidak beres di sini. Dan perusahaan lu serahkan padamu. Kalau kamu, Sekarang aku hanya ingin berada di sisinya. Dan menebus kesalahanku padanya. Pokoknya, belakangan ini kamu fokus saja untuk pulih. Jangan terburu-buru ya. Kamu memang pandai merendah. Sudah terluka parah begini. Masih bisa bersikap santai. Kamu datang untuk apa? Kirana. Bahkan jika kamu melupakan aku, tidak apa-apa. Aku akan belajar mencintaimu seperti dulu kamu mencintaiku, dengan sepenuh hati. Dulu kamu bilang selalu ingin makan masakan yang aku buat untukmu. Coba rasakan. Bapak Arya. Sekarang aku bukan istrimu lagi. Kalaupun ia itu pun sudah dulu. Jangan ganggu aku lagi. Bahkan jika aku menikah, orang pilihanku tetaplah dia. Sekarang sudah kapok. Kirana. Apapun yang kamu lakukan, aku takkan pernah meninggalkanmu. Kak Arya, kamu sudah bercerai dengannya. Lagi pula, Kirana ini wanita berhati ular dan kejam itu sudah hilang ingatan. Mengapa kamu harus merendahkan diri seperti ini? Kamu seperti ini akan jadi bahan tertawaan orang. Ini hutangku padanya. Bahkan jika ditolak 1000 kali, 10.000 kali. Aku juga rela. Kak Arya, apakah kamu sudah melupakan Kak Sari? Kakak meninggal karena Kirana tidak tertolong. Bagaimana bisa kamu mencintai seorang pembunuh? Sebenarnya, kita berdua tahu. Kematian Sari tidak ada hubungannya dengan Kirana. Dan juga, jangan muncul lagi di hadapanku. Aku dan kamu tidak mungkin. Kak Arya. Kenapa? Aku sudah menghancurkan Kirana, tapi kamu tetap tidak mencintaiku. Nona Kirana, Anda sudah bisa keluar dari rumah sakit. Segera urus prosedur keluar ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kamu lagi? Kirana. Lepasin. Aduh. Kirana. Kasih aku kesempatan lagi. Boleh? Kesempatan apa yang mau kuberikan? Bapak Arya, lepaskan dia. Apa datang tanpa diundang, memaksa orang, juga bagian dari didikan keluarga lu? Dia istriku, urusanmu apa? Kamu. Kamu gila ya? Turunin aku. Kamu sinting ya? Cepat turunin aku. Turunin
turunin, cepat. Sepertinya pemulihannya bagus. Sebentar lagi bisa keluar dari rumah sakit. Arya, kamu ajukan syarat. Apa yang harus dilakukan supaya kamu berhenti menggangguku? Kecuali, kau mencintaiku seperti dulu. Kalau begitu, gak ada cara lain. Aku akan terus mengikutimu. Kalau kamu masih begini, aku laporkan polisi. Gak apa-apa. Lagi pula surat cerai sudah kurobek. Secara ketat, kau dan aku masih suami istri. Arya, kalau kamu masih begini, aku nggak segan-segan, loh. Kirana, kamu gak kehilangan ingatan, kan? Hei, hari keluar nanti, aku yang jemput. Rasanya begini ya ditolak orang. Kirana, aku gak akan menyerah. Hei, Kirana, rumah Mawar sudah aku rawat dengan baik. Mau lihat? Ayo ikut aku pulang. Arya, selama 2 minggu aku dirawat di rumah sakit ini, kamu selalu antar makanan, antar buah-buahan. Kamu nggak ada kerjaan apa? Bapak Arya nggak perlu urus perusahaan? Kirana, maafin aku sekali ini, ya. Aku pasti akan menebus kesalahanku dengan baik. Arya, tolong jangan ganggu aku lagi. Sekarang kamu bikin aku jijik. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Ngerti? Kirana, kita sudah bersama selama 7 tahun. Masa selama 7 tahun itu, kamu nggak punya perasaan sama sekali padaku? Sudah, Kirana baru sembuh dari sakitnya. Tidak cocok mendapat tekanan. Kamu ini presiden direktur grup Lu yang terhormat. Mengemis-ngemis merayu mantan istri, masih merasa bahan tertawaan orang kurang banyak apa? Arya, lepaskan saja. Kirana. Hai. Nasib itu berputar. Jalan merayu mantan istri masih panjang ya. Arya, aku dukung kamu secara moral. Apapun hasilnya nanti, aku tidak akan menyerah. Kalau tahu akan begini, nggak usah dari dulu. Bunganya nggak dibawa. Kirana, kamu benar-benar nggak ingat Arya? Nggak ingat. Sebenarnya kamu nggak kehilangan ingatan, kan? Kamu benar-benar jatuh cinta pada Kirana, iya. Nah, sebagai sahabatmu, mana mungkin aku tega lihat kamu hidup sendirian sampai tua. Makanya, aku mau jadi wingman cintamu. Lihat nih. Aku udah janjian ketemu Kirana. Kali ini nggak ada Ye Yun Han. Kalian berdua bisa ngobrol dengan tenang. Sobat, Tunggu. Mau masuk begitu aja? Rasanya, kamu ngerti nggak sih? Bawa cincin tunangan, siapkan bunga, dijamin langsung berhasil. betul juga. Gede banget, asapnya tebal sekali. Kirana. Wah, nekat sekali, apinya besar sekali, pergi. Arya, Kamu ngapain?
Kirana. Ah. Kenapa kau belum mati juga? Setiap saat kau selalu merebut Arya. Yang tidak bisa kudapatkan, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kali ini, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Kirana, besok pagi, aku akan menunggumu di atap gedung perusahaan Kirana. Bukankah kau selalu ingin tahu masa lalu Arya dan Sari? Kalau begitu, datanglah mencariku sendiri. Kirana. Aku yakin bisa membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Halo, Arya, sekretaris Kirana bilang, Siska baru saja mengajak Kirana ke atap gedung perusahaan Kirana. Mungkin dia berniat jahat pada Kirana. Cepat ke sini. Siska, tenang dulu. bagaimana aku bisa tenang? Mengapa aku sudah melakukan jauh lebih banyak darimu? Tapi Arya tetap tidak mau menatapku. Kecelakaan yang menarget kuku itu, kau yang melakukannya, kan? Keberuntunganmu cukup baik. Setidaknya, lebih baik daripada Sari. Sari? Mungkinkah? Benar. Aku yang menyebabkan kematian Sari. Aku menyamar sebagaimu dan menyuap dokter. Sehingga Sari tidak mendapat transfusi darah. Siapapun yang menghalangiku untuk menikahi Arya, harus mati. Semua yang menghalangi saya untuk menikahi Arya akan mati. Siska, apa yang kamu katakan? Aku bilang, Sari mati karena ulahku. Bahkan, kecelakaan Kirana juga aku yang membuatnya. Sari adalah kakakmu sendiri. Dia mati karena ingin menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu berani, Siska? Jangan mendekat. Prosesnya tidak penting. Yang penting adalah bisa mendapatkanmu. Jangan bertindak gegabah dulu. Letakkan pisau itu. Di mana saya kurang dari Kirana? Kenapa kamu tidak mencintai saya? Siska, jangan terus membuat kesalahan. Semua masih bisa diperbaiki sekarang. Tetapi yang saya inginkan sejak awal. Hanya kamu, Arya. Kirana, akhirnya kali ini saya menangkapmu. Kirana, Aku lega melihatmu baik-baik saja. Hatiku jadi tenang. Siska sudah ditangkap. Kirana, beri aku kesempatan sekali lagi. Mari kita mulai dari awal lagi. Boleh? Arya, kamu lupa. Kita sudah bercerai. Kirana, aku bersumpah. Aku akan selalu baik padamu mulai sekarang. Selalu mencintaimu. Aku akan berlipat ganda baik padamu. Jangan tinggalkan aku. Arya, sadarlah. Bahkan jika kita kembali, kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak akan. Kirana, aku mohon padamu. Kita masih bisa memulai dari awal lagi. Masih bisa. Kita tidak bisa kembali. Kirana. Cincinku.
Cincin. 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 Cincinku. Benar-benar sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri? Kalau begitu, dengan Arya, Antara aku dan dia ada sebuah rintangan. Mungkin sudah tidak bisa dilewati lagi. ayo. Kir. Kamu mau apa? Aku tidak ingin melihatnya seperti itu. Pergilah cari dia. Terima kasih. Kirana, semoga kamu akhirnya mendapatkan kebahagiaan.